Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Asrilia Dewi. Di sini saya sebagai guru PLP di SMAN 6 Tasikmalaya, khususnya di kelas 10 MIPA 2. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk mengisi presensi di aplikasi SPI. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi virus. Nah, apakah kalian masih ingat bagaimana ciri dari virus? Nah, salah satu dari ciri virus adalah tidak bisa hidup tanpa inangnya. Lalu, apa saja inang dari virus? Nah, salah satu inang dari virus adalah bakteri. Nah, kenapa sih bakteri ini bisa dijadikan inang oleh virus? Apa saja yang terdapat pada bakteri dan bagaimana sih bakteri itu? Mari kita bahas pada materi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, di sini saya akan menyebutkan dahulu mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari bakteri. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri dari bakteri. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dari bakteri. Lalu yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis bakteri gram positif dan gram negatif. Lalu peserta didik dapat mengelompokkan cara hidup bakteri, dan yang terakhir, peserta didik dapat menulis laporan tertulis mengenai ciri-ciri bakteri secara keseluruhan. Seperti itu. Pertama, mengenai pengertian bakteri. Nah, apa sih bakteri itu? Nah, bakteri berasal dari kata Latin yang bernama bakterion. Nah, bakterion itu apa? Nah, bakterion adalah batang yang berukuran sangat kecil. Hal ini didasarkan karena bakteri ukurannya itu kecil, seperti itu. Selanjutnya mengenai ciri-ciri dari bakteri. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa bakteri itu ukurannya kecil. Nah, kecil itu sekecil apa? Nah, ukuran bakteri rata-rata ukurannya itu dari 0,5 hingga 2 mikron. Sedangkan untuk panjang bakteri sendiri bisa dari 1 mikron hingga 10 mikron. Nah, bakteri ini merupakan makhluk yang uniseluler, artinya bakteri hanya terdiri dari satu sel saja. Lalu bakteri ini biasanya hidup secara berkelompok ataupun berkoloni pada suatu wilayah, seperti itu. Di sini saya akan membahas dahulu mengenai bagaimana bentuk dari bakteri. Nah, kalian pasti pernah minum Yakult. Nah, dalam Yakult terdapat ribuan bahkan jutaan bakteri. Sayangnya, bakteri tersebut tidak terlihat. Nah, untuk melihat bakteri, kita memerlukan alat bantu yang bernama mikroskop. Nah, di bawah mikroskop kita dapat melihat bentuk bakteri. Salah satunya bisa dilihat pada gambar, yaitu bentuk bakteri Lactobacillus casei. Nah, tetapi bentuk bakteri itu tidak hanya satu macam seperti pada gambar. Nah, pada lingkungan sebenarnya bentuk bakteri itu ada banyak. Nah, yang pertama ada bentuk kokus atau bentuknya bulat seperti bola. Lalu ada bentuk streptococcus atau berbentuk seperti rantai. Nah, lalu ada juga berbentuk staphylococcus atau seperti buah anggur. Lalu ada juga yang berbentuk basil atau berbentuk batang. Lalu ada juga yang berbentuk spirillum ataupun spiral, seperti itu.
Selanjutnya, untuk mengetahui ukuran bakteri dan perbandingannya dengan sel lain, saya akan menampilkan sebuah video. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai struktur dinding sel. Bisa kita lihat pada gambar bahwa ada dua jenis struktur dinding sel pada gambar. Nah, pada gambar ada struktur dinding sel Archaebacteria dan juga struktur dinding sel Eubacteria. Pada gambar, lapisan struktur dinding sel Archaebacteria tidak memiliki lapisan berwarna pink. Nah, lapisan berwarna pink itu apa? Lapisan itu adalah lapisan peptidoglikon. Lalu, apa sih peptidoglikon itu? Nah, peptidoglikon adalah lapisan polimer yang terdiri atas susunan gula yang berikatan dengan polipeptida pada struktur dinding sel. Nah, berdasarkan peptidoglikon ini, jika nanti bakteri memiliki peptidoglikon, maka ia akan masuk golongan Eubacteria. Sedangkan jika tidak memiliki struktur peptidoglikon, maka ia akan masuk ke dalam golongan Archaebacteria. Nah, nanti setelah penggolongan Archae dan Eubacteria, bakteri Eubacteria dibedakan lagi berdasarkan ketebalan peptidoglikonnya. Nah, pada bakteri Eubacteria terdapat bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Nah, perbedaan ini tidak didasarkan kepada gram satuan berat. Nah, gram di sini bukan satuan berat, melainkan adalah nama penemu dari bakteri gram positif dan gram negatif, yaitu Hans Christian Gram. Jadi bakteri ini dulunya diteliti oleh Hans Christian Gram melalui cara pewarnaan bakteri. Nah, Hans Christian Gram menemukan bahwa gram positif nantinya akan lebih menyerap warna saat diberikan pewarnaan, sehingga bakterinya dapat terlihat berbeda dengan bakteri gram negatif di bawah mikroskop, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur bagian dalam dari sel. Nah, baik sel Archaebacteria ataupun sel Eubacteria, keduanya memiliki struktur bagian dalam yang sama. Perbedaannya hanya dari struktur dinding sel seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu hanya dari bagian susunan peptidoglikonnya. Nah, untuk susunan sendiri bisa dilihat pada gambar bahwa bakteri itu di dalamnya memiliki vakuola gas, lalu memiliki sitoplasma, lalu memiliki nukleolid, lalu memiliki ribosom, lalu memiliki plasmid, memiliki membran sel, lalu juga memiliki pili dan juga memiliki flagel sebagai alat geraknya. Seperti itu. Next, kita bahas mengenai cara hidup bakteri berdasarkan cara pengambilan nutrisinya. Jadi, bakteri berdasarkan pengambilan nutrisinya dibagi menjadi dua, yaitu ada bakteri fotoautotrof dan juga bakteri yang heterotrof. Nah, yang pertama, bakteri fotoautotrof. Nah, bakteri ini dapat berfotosintesis karena memiliki klorofil dan juga dapat memanfaatkan cahaya matahari untuk membuat makanannya sendiri. Tetapi untuk bakteri heterotrof, bakteri ini sangat bergantung pada makhluk hidup lainnya dan tidak bisa
menghasilkan makanannya sendiri. Nah, untuk bakteri heterotrof, ia dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada bakteri saproba atau bakteri jenis pengurai yang hidupnya bergantung pada ketersediaan bangkai ataupun makhluk hidup yang mati. Lalu ada juga bakteri yang hidupnya dengan cara menjadi parasit pada makhluk hidup lain. Lalu ada juga bakteri yang bersimbiosis dengan makhluk hidup lain. Dia menumpang hidup tetapi juga memberikan keuntungan lain bagi inang yang di tempatinya, seperti itu. Selanjutnya mengenai cara-cara hidup bakteri berdasarkan kebutuhan oksigennya. Jadi bakteri berdasarkan kebutuhan oksigennya ada 3 golongan. Yang pertama ada golongan aerob, yang kedua ada golongan anaerob fakultatif, dan yang ketiga ada anaerob obligat. Yang pertama mengenai bakteri aerob. Jadi bakteri aerob ini amat sangat membutuhkan keberadaan oksigen untuk kehidupannya. Jika tidak ada oksigen, maka bakteri ini akan mati. Lalu yang kedua ada bakteri anaerob fakultatif. Nah, anaerob fakultatif ini adalah bakteri yang dapat hidup bila ada oksigen dan bisa hidup juga bila tidak ada oksigen. Tetapi bila tidak ada oksigen, maka bakteri ini pertumbuhannya tidak optimal, seperti itu. Lalu ada juga yang ketiga, bakteri anaerob obligat. Nah, bakteri anaerob obligat ini mutlak tidak membutuhkan oksigen untuk kehidupannya. Justru jika ada oksigen di lingkungan bakteri tersebut, maka bakteri tersebut akan mati. Nah, seperti itu. Mungkin sekian pembelajaran dan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengisi post-test yang sudah saya sharekan. Lalu jangan lupa juga untuk mengisi atau mengerjakan tugas laporan tertulis mengenai ciri-ciri bakteri yang kita bahas pada materi hari ini. Lalu tetap semangat. Jangan lupa untuk membaca materi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai reproduksi bakteri dan juga peran-perannya dalam kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.